Selamat pagi anak-anak, kita masuk sekarang pelajaran matematika yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan suatu pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Atau menyederhanakan pecahan itu adalah mengubah pecahan tersebut ke pecahan yang lain yang lebih sederhana. Kita ubah dia yang lebih sederhana tapi nilainya tetap. Lihatlah contoh. Nah, sekarang kita masuk contoh nomor 1, 4/6 bisa kita sederhanakan dia ya. Kita sama-sama bagi dia bilangan yang sama. Kita bagi dia yang paling kecil dulu dari angka 2. 4 itu kan bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Kita coba dia. Kita bagi 2. Berarti 4 dibagi 2 ya, kita bagikan. Berarti 4 bagi 2 itu nanti hasilnya adalah 2. Sedangkan 6 dibagi 2 nanti pasti hasilnya 3. Berarti ini bilangan ini kita bagi 2 dua-duanya dengan 6 bagi 2 juga. Maka hasilnya kita peroleh 4 bagi 2. Kalau pembilang kita bagi 2, penyebut juga harus kita bagi 2. Ingat itu anakku ya. Berarti 4 dibagi 2 adalah sama dengan 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 4/6 itu adalah 2/3. Ya. 2/3 dia hasilnya. Yang paling sederhana. 2 dengan 3 itu nggak bisa lagi dibagi. Itu sudah bilangan prima. Nggak bisa lagi dibagi, mereka dibagi berapapun. Sekarang kita masuk contoh yang kedua, 6 dibagi 15. Kita bagi dia yang paling kecil. Kalau dibagi 2 dia 6 itu bisa. Tapi kalau 15 itu tidak bisa dibagi 2. Berarti dibagi berapa kita buat? Dibagi 3. Ya, itu nggak bisa lagi dibagi 2 dia yang 15 itu. Kita bagi 3 dia. Kita mulai dia pembagiannya dari yang terkecil adalah dari 3. Berarti nanti kita bagi dia. Ya, kalau 15 itu nggak bisa dibagi 2. Kita bagi 3 dia. 6 bagi 3 nanti bisa, 15 bagi 3 juga bisa. Kita buatlah hasilnya. Berarti 6 bagi 3 nanti itu ya, sama-sama kita bagi 3 dia, penyebut dengan pembilang dengan penyebut. 6 bagi 3 dengan 15 bagi 3 kita buat hasilnya. 6 bagi 3 berarti 2, betul. Per 15 dibagi 3? Iya, 3. Jadi 6/15 itu pecahan yang paling sederhananya adalah 2/5. Ya, 2/5 dia pecahan yang paling sederhana. 2 itu nggak bisa lagi dibagi. Dengan 5 pun nggak bisa dibagi. Itu sudah sederhana. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. 8/16. Kita usahakan dia kita bagi yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana, yang paling kecil. Kita bagi 2. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Ya, 8 bagi 2 bisa kan? 16 bagi 2 bisa. Oke, kita bagikan 2 bilang dengan penyebutnya. Sekarang kita peroleh 8 dibagi 2 sama dengan kita buat hasilnya 4. 16 dibagi 2 bisa? Bisa. 8 ya. Maka kita ini belum sederhana, ini masih bisa kita bagi ini. Ya, bisa kita bagi. Kita bagi. Masih bisa kita bagi ini, bagi 2. Antara pembilang dengan penyebut sama-sama dibagi 2 mereka berdua. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Kita bagi lagi. 4 dibagi 2 dengan 8 dibagi 2. Ini belum sederhana, ini belum pecahan yang paling sederhana ini. Kita bagi 2 dia. Ini juga dibagi 2 8-nya. Sekarang kita buat hasilnya. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Ya, per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Ini belum sederhana ini, 4 ini dengan belum prima dia tuh. Ya, masih bisa dibagi. Masih dibagi 2 ini. Ini juga bisa dibagi 2 mereka berdua, ya. Masih bisa dibagi 2. Sama dengan 2 bagi 2 1 per 4 bagi 2 2. Maka 1 dengan 2 itu sudah pecahan yang paling sederhana, tidak bisa lagi dibagi. Maka dari 8/16 itu bilangan paling sederhana adalah 1/2. Ya, 1/2 dia pecahan yang paling sederhananya. Tapi ini semua ini terlalu panjang ini. Dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Kalau kita kalikan dia 2 kali 2 kali 2, ya, 2 kali 2, 4 dikali 2 lagi
8. Berarti ini langsung bisa kita bagi 8 ini. 18 per 16 itu bisa kita bagi 8 langsung. Gak usah terlalu panjang jalan ceritanya. Ya, 8 ini bisa kita bagi 8, 16 juga bisa kita bagi 8. Tidak terlalu panjang lagi ceritanya, langsung singkat dia, ya. Langsung singkat. Maka 8 dibagi 8, 1 per 16 dibagi 8, itu hasilnya 2. Nah, ini yang paling sederhananya, sama hasilnya kan, 1 per 2. Yang pertama tadi langkahnya kita buat panjang, kita bagi yang paling kecil. Kalau yang kedua ini bisa langsung kita bagi ke bilangan yang lebih besar. Sekarang kita lanjut contohnya yang keempat. 16 per 20. 16 per 20 sama-sama dibagi berapa pembilang dengan penyebutnya? Dibagi 2, nanti terlalu panjang ceritanya. Nah, kita coba bagi 4. Apakah sudah pendek hasilnya? Ya, kita bagikan dia dengan bilangan yang sama, pembilang dengan penyebut kita bagikan 4. Jangan kita bagi 2, nanti terlalu panjang ceritanya untuk menyederhanakan pecahan tersebut. Mari kita bagi 16 dengan 20, bilangan yang sama kita bagi dengan 4, dibagi dengan 4. Biar lebih singkat dia. 16 dibagi 4 hasilnya 4 per 20 dibagi 4 sama dengan 5, ya. Inilah dia pecahan yang paling sederhana dari 16 per 20. Sudah tidak bisa dibagi lagi dia. 5 itu sudah prima, nggak bisa lagi dibagi. Nah, masuk kita contoh yang kelima, yang terakhir, yaitu 36 per 48. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau kita bagi dengan, ya, kita bagi dengan dia yang 2 terlalu panjang. Kita bagi, coba bagi berapa kita buat? Kita buat dia bagi 6. 36 dibagi 6 hasilnya, ya, dibagi 6 dia pembilang dengan penyebutnya sama dengan 36 bagi 6 itu hasilnya, ya, 36 dibagi 6 itu hasilnya 6. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Ini belum sederhana, belum pecahan, ada pecahan prima atau bilangan prima mereka, ya. Belum sederhana ini, belum bilangan prima. Jadi masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 kita peroleh 3 per 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi pecahan sederhananya adalah 3 per 4. Atau ini bisa kita langsung dia secara singkat, ya. 36 per 68, 6 dikali 2 kan itu hasilnya 12, ya kan? Yang kita bagi tadi kan bagi 6 bagi 2. 6 dikali 2 itu 12. Berarti ini bilangan 36 per 48 ini bisa kita bagi dengan angka 12 langsung, ya. 36 ini kita bagi 12, 48 juga kita bagi dengan 12. Itu secara singkat, ya. Jadi bisa dia dibagi langsung. 6 dikali 2 itu 12. Berarti 36 per 48 kita bagikan dengan 12. Mari kita bagikan dengan 12. Maka dia akan hasilnya adalah 3 per 4. Ya. Hasilnya sama dengan 3 per 4. Mudah-mudahan anakku nanti memahaminya, ya. Terima kasih.